96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pada siang hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda nih pendengar dalam dialog interaktif mitigasi bencana di siang hari ini. Temanya pada siang hari ini nih sangat menarik terkait dengan kesiapsiagaan Basarnas dan BPBD dalam menghadapi cuaca ekstrim. Siang hari ini telah hadir di studio bersama kami ada Bapak Aswandi SE yang merupakan Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Mamuju. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan juga ada Bapak Inaldi LS Silang STM Han yang merupakan Koordinator Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Barat. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak. Apa kabar nih Bapak-bapak pada siang hari ini? Luar biasa. Luar biasa, harus Masih tetap semangat. semangat ya. Sangat semangat. Sangat semangat. Sangat semangat ini bulan-bulannya ini ya Pak ya. Mulai hujan, intensitas hujan mulai sering begitu. Benar. Kita harus semangat karena sudah disambut sama badai kemarin siang. Sudah disambut sama badai. Jadi kita harus semangat. Jadi kemarin siang nih Pak ya, cukup mengagetkan ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi pendengar nih seperti yang sudah kita ketahui semuanya bahwa kemarin siang nih di sekitaran wilayah Mamuju sudah terjadi hujan badai dan juga angin kencang ya Pak ya. Dan juga ada beberapa warga yang terdampak nih, termasuk juga event yang ada di Mamuju Festival itu yang rencananya akan pembukaan semalam tapi ditunda karena terjadinya bencana tersebut. Nah terkait dengan bencana nih, karena ada pakarnya nih pada siang hari ini dari Basarnas dan juga BPBD Sulawesi Barat. Mungkin untuk diketahui oleh pendengar nih bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan kondisi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan terjadi di sekitar wilayah Sulawesi Barat dalam waktu dekat ini Bapak. Silakan Bapak Aswandi dan juga Bapak Inaldi terkait dengan keadaan cuaca ekstrim saat ini seperti apa? Terkait dengan perkiraan cuaca ekstrim itu lebih domain Bapak Inaldi yang jelaskan karena secara tugas dan fungsi kita dibawa BPBD dalam hal kebencanaan. Silakan Pak Inaldi. Bapak. Baik, terima kasih. Jadi untuk kondisi saat ini memang memasuki akhir tahun 2025 ini wilayah Sulawesi Barat itu mulai mengalami peningkatan curah hujan yang cukup signifikan ya. Jadi berdasarkan data dan informasi dari BMKG Tampak Padang Mamuju bahwa wilayah Sulawesi Barat itu diperkirakan akan mengalami curah hujan dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi dengan intensitas kurang lebih 150 mm per dasarian. Dan terutama ini pada bulan November hingga Februari. November Jadi, hingga Februari ya Pak ya. Informasi ya, kita akan mengalami kondisi curah hujan tinggi atau ekstrim ini dari November sampai ke Februari. Nah, informasinya bahwa fenomena ini sebenarnya dipicu oleh beberapa faktor ya, faktor dari klimatologis. Salah satunya itu aktivitas monsun Asia yang mulai menguat ya. Kemudian adanya peningkatan intensitas dari La Nina, kemudian ada anomali suhu muka air laut di perairan sekitar Sulawesi yang memicu meningkatnya penguapan dan pembentukan awan di sekitar Sulawesi Barat. Nah, kondisi inilah yang meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi, antara lain ya banjir, ada banjir bandang, kemudian tanah longsor, pohon tumbang, kemudian gelombang tinggi di wilayah perairan pesisir barat kita seperti itu. Gelombang tinggi ini tadi sudah disebutkan ya Pak ya, ada terkait dengan aktivitas mention Asia dan juga ada La Nina ya Pak ya? Ya. La Nina. Nah jadi kalau yang terjadi kemarin nih Pak seperti apa? Ya, kalau yang terjadi kemarin memang bagian daripada penguatan dari faktor-faktor yang disebutkan tadi. Yang memicu terjadinya angin kencang ya di wilayah Mamuju khususnya ya kemarin terjadi. Dan memang ini kita sudah mewaspadai dari beberapa bulan sebelumnya dan ini informasi dari BMKG dan memang baru terjadi kemarin ya. Namun kejadian ini sebenarnya sudah terjadi di beberapa wilayah, bukan hanya di Mamuju, di wilayah Mamasa, Majene, ya, Polewili Mandar,
Mamuju Tengah sampai ke Pasangkayu itu sudah mengalami kejadian-kejadian yang memang luar biasa seperti itu. Jadi hampir rata ya Pak ya di seluruh daerah yang ada di Sulawesi Barat. Nah pendengar, saya mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog interaktif mitigasi bencana dengan topik kesiapsiagaan Basarnas dan BPBD dalam menghadapi cuaca ekstrim, langsung boleh menghubungi kami di nomor 0426 2322 443 atau di WhatsApp melalui nomor 0822 96090996 dan siaran kami juga dapat Anda saksikan secara langsung di Facebook RRI Mamuju. Nah, tadi kita sudah mendengar secara singkat ya Pak ya dari Bapak Inaldi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kemarin nih dan juga yang akan datang dari bulan November hingga Februari. Berarti itu puncaknya Pak, November hingga Februari atau seperti apa? Puncaknya ya. Nah, mengantisipasi puncak dari intensitas hujan yang tinggi sampai sangat tinggi ini, apakah sudah ada langkah-langkah yang disiapkan oleh Basarnas, Pak? Oke, baik. Tentunya dalam mengantisipasi cuaca ekstrim yang memang tiap tahunnya ini sudah siklus mungkin langganan ya kata Rinaldi yang kita tidak bisa tahu hanya besarannya saja, itu menjadi siklus. Yang pertama, kami selalu memperkuat koordinasi pada stakeholder, khususnya BPBD sebagai leading sektor pada kebencanaan dan Basarnas pada proses evakuasi atau pertolongan. Yang selanjutnya kami memperkuat juga informasi ke media-media, baik itu media-media lokal atau media-media manapun ataupun di masyarakat terkait dengan informasi-informasi awal, karena itu yang selalu kami terlambat untuk menerima informasinya dan dianggap karena kita terlambat merespon. Tapi itu informasi awal yang selalu kolapsnya di situlah, tidak pernah real time kita temukan. Selanjutnya secara internal kami sudah menyiapkan personil, tentunya standby 1x24 jam. Terus kami memperkuat dari segi alut kebutuhan. Selanjutnya banyak ya Pak, banyak ya Mbak ya. Saat ini kecelakaan di laut banyak juga kejadian, terus di darat dari longsor, terus banjir angin dan lain-lain yang sudah ini, terus pohon tumbang dan lain-lain. Kami sudah menyiapkan semua dari segi peralatannya, khususnya peralatan-peralatan estikasi atau penanganan khusus yang bisa saja terjadi kecelakaan kendaraan akibat ketimpa pohon, tabrakan dan lain-lain. Dan kami sudah menyiapkan semua. Dan saat ini juga untuk mempercepatan penanganan dalam tahap evakuasi, secara lisan kami sudah sepakat juga dengan BPBD, dengan beberapa stakeholder bahwa kalau kita lihat Kabupaten Mamuju, kita selalu terpotong antara Kecamatan Mamuju dan ke bawah, mungkin kalau selalu terpotong oleh banjir dan tidak ada tim yang dari kota tidak bisa turun, tim yang dari bawah Basarnas Kaluku tidak bisa naik, sehingga jika masyarakat mencari daerah bawah mana BPBD atau mana kepolisian, tidak usah dicari, ada kami di bawah. Dan jika kami juga dicari di Mamuju, jangan cari kami di Mamuju, kami mau cover ke bawah. Jadi saat ini kita mulai melakukan percepatan itu untuk pertolongan dengan membagi wilayah-wilayah. Meskipun itu masih lisan Pak Inaldi, tapi itu sudah berjalan bagus dan kemarin sangat membantu, sehingga tidak usah kita harus ada di mana, tapi bagaimana kita hadir semua sebagai pemerintah untuk sebagai bagian dari pemerintah Sulawesi Barat. Begitu aja, Pak. Jadi masyarakat belum banyak yang tahu mungkin ya Pak ya terkait dengan pembagian itu ya. Iya. Tapi secara pertolongan kami lakukan semua. Cuma kan kadang beberapa mungkin cari kenapa ini tidak hadir, kenapa ini tidak hadir. Tidak hadir. Jadi kesempatan ini kesempatan baik kami sampaikan. Yang jelas tim SAR itu atau tim SAR gabungan ada di situ, itu sudah sebagai perwakilan atas nama pemerintah, kita sudah di situ karena tidak bisa kita mengakses semua dengan keadaan sekarang tertutup di mana, tertutup di mana. Yang ada ketika kota menjadi pusat, semua terfokus ke kota dan daerah bawah mungkin daerah Kaluku atau daerah mana yang kena, kita akan terjebak dan tidak ada yang bisa menyelamatkan secara cepat. Seperti itu. Dan cukup rutin juga ya Pak ya untuk di wilayah tersebut itu? Sangat. Banjir ya? Itu bersamaan Mbak, jadi bersamaan ketika Kaluku kena, Mamuju kena itu selalu bersamaan itu. Pokoknya kalau hujan terjadi sehari semalam pasti besoknya ada banjir gitu ya Pak ya? Pasti banjir. Mungkin nanti dari masyarakat juga harus ada antisipasi lebih lanjut nih dari masyarakat masing-masing ya Pak ya untuk mengantisipasi hal tersebut juga. Iya betul sekali.
Nah tadi sempat disinggung juga terkait lambat respon, padahal nih Basarnas nih selalu siap siaga nih ya Pak ya. Betul sekali. Untuk mengantisipasi tanggapan tersebut seperti apa nih Pak? Ya kritik itu membangun buat kami. Jadi kalau masyarakat melihat bukan hanya kami mungkin teman-teman kami di BPD juga dinilai mungkin ada nilai seperti itu, kami menerima, kami selalu melakukan percepatan terkait dengan respon. Akan tetapi yang selalu menjadi kendala adalah real time laporan masuk. Terus dalam menanggapi laporan kami ada juga SOP. Apakah ini masuk di ranahnya kepolisian misal, apakah ini masuk di ranahnya Damkar atau ranahnya Basarnas. Itu kadang yang tidak dipahami oleh sebagian kecil masyarakat sehingga melihat oh ini terlambat datang, ini terlambat datang. Bahwasanya ada fase, ada 3 fase yang selalu kita laksanakan di Basarnas. Dari fase mungkin dia meragukan, mengkhawatirkan sampai ke fase terakhir betul-betul ini sudah terjadi, baru kita bisa turun. Karena itu komunikasi yang tidak masih kurang. Ya, berjalan, masih kurang berjalan baik. Nah jika terjadi kejadian seperti kemarin nih Pak, kemana harus melapor? Yang mana ini? Yang kemarin badai, hujan badai dan juga angin kencang nih. Kami tegaskan bahwa pada kebencanaan yang menjadi koordinator adalah BNPB ataupun di wilayah itu adalah BPBD. Basarnas sebagai landing sektor untuk proses evakuasi. Jika saat itu terjadi badai, ada yang tertimpa dan lain yang harus diekstrikasi ataupun dievakuasi, maka Basarnas akan bertanggung jawab sebagai koordinator di pelaksanaan evakuasi tersebut di bawah komando BPBD pada tahap kebencanaan. Seperti itu. Jadi seperti itu ya pendengar ya, sudah dijelaskan ya oleh Pak Aswandi nih seperti apa step-stepnya dan juga kalau terjadi hal tersebut harus kemana gitu pendengar. Betul. Nah terkait dengan upaya mitigasi nih dan juga kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim, kalau dari BPBD sendiri upaya seperti apa saja Pak yang sudah dilakukan? Ya, kalau kami dari BPBD dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim, ini juga berdasarkan arahan dari pimpinan Bapak Kepala Pelaksana BPBD. Yang kami lakukan adalah bagaimana memperkuat sistem koordinasi dan komando. Jadi kami melakukan koordinasi dengan OPDB terkait, bahkan juga dengan satuan-satuan yang ada, ya seperti dari Basarnas ya kita lakukan koordinasi, dari BMKG seperti apa kondisi cuaca, mungkin dari relawan-relawan yang ada juga kita lakukan komunikasi. Nah selain daripada itu juga kami memperkuat dengan menyiapkan gudang untuk logistik. Gudang untuk logistik. Ya, walaupun mungkin dalam kenyataan kami tidak seperti dengan daerah lain ya memiliki buffer stok yang cukup banyak, tetapi minimal kita sudah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang memang sangat dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan ya seperti teman-teman Basarnas, kita mempersiapkan juga alutnya kami ya, peralatan-peralatan yang memang sudah standby ketika terjadi ada laporan masuk butuh penanganan segera, kami juga bisa segera mengirimkan peralatan, bahkan personil juga kami sudah siapkan, teman-teman tim reaksi cepatnya kami dari BPBD itu sudah kami standby-kan 1 kali 4 jam dengan respon kurang dari 4 jam ya kita akan berada di lokasi. Namun memang sama dengan yang disampaikan Pak Swandi ya dari terkait masalah kendala kami memang sebenarnya dari sisi laporan ya. Kami sudah standby 24 tapi kadang laporan itu yang masuknya lambat ya. Jadi apakah memang masyarakat bingung mau lapor kemana atau gimana kita ini, cuman selalu kami sampaikan bahwa sebenarnya di kabupaten pun itu ada BPBD. Nah, seperti kemarin kasus ya, kejadian kemarin ya, itu sebenarnya kalau bingung laporannya kemana, itu laporannya ke BPBD kabupaten dulu yang terdekat. Kalaupun memang bisa ke provinsi, kami juga siap menerima laporan. Nah nanti tadi ada SOP yang harus kami jalankan juga untuk menangani. Jadi mungkin saja laporan masuk ke BPBD provinsi, itu akan kami tindak lanjuti untuk berkoordinasinya dengan ke teman-teman BPBD kabupaten. Nah nanti bagaimana prosedur pelaksanaan di lapangan itu akan terbangun koordinasi lebih lanjut. Jadi saya kira itu beberapa langkah-langkah yang sudah kami siapkan dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrim. Untuk kontaknya nih Pak, mungkin masyarakat juga banyak yang belum tahu nih, kontaknya nih berapa gitu yang masyarakat bisa hubungi. Apalagi kemarin nih sore-sore kejadiannya tuh pasti masyarakat juga berpikir mungkin sudah tutup kantornya atau bagaimana gitu. Jadi mungkin kebingungan-kebingungan seperti itu yang masyarakat
belum tahu harus kemana. Jadi terkendala laporannya nih sampainya sedikit lambat gitu Pak. Oh ya, kalau kami dari BPBD sendiri sudah memiliki call center itu Call yang center. terkonek dengan BNPB ya. Itu di nomor 117. Jadi ketika masyarakat menelpon ke 17 itu akan tersambung ke Pusdalop BNPB di pusat. Oke. Nah, nanti dari sana itu akan diarahkan ke wilayah. Jadi kalau memang itu penelponnya dari Sulawesi Barat, itu akan disambungkan ke layanan call centernya kami di Sulawesi Barat. Jadi bukan masyarakat kalau 17 bukan dari masyarakat langsung ke Pusdalopnya BPBD Sulawesi Oke. Barat, tetapi ke BNPB dulu. Nah, kami juga punya layanan untuk via WA ya. Jadi itu dari berapa sudah sampaikan ya, di 08222 0500117. Ini via WA saja ya. Via WhatsApp saja. Kalaupun memang kami biasanya memang ketenggala dari teknis juga dengan personil, terkadang memang respon kami masuk di dalam WA itu memang agak slow respon di situ karena memang terkadang biasa kondisi jaringan kami. Oke. Dari itu. Tapi untuk pelaporan atau penyampaian secara cepat bisa melalui call center tersebut. Kalau yang WA nih hanya chat saja atau Iya. bisa telepon juga Pak? Bisa melalui telepon juga. Di nomor Jadi yang bisa sama. di chat Iya. dan juga telepon. Baik, ada pertanyaan dari pendengar kami nih di Facebook dari Kak Yuna. Katanya apakah badai kemarin tidak terdeteksi dari Basarnas atau BMKG sehingga tidak ada mitigasinya atau seperti apa Pak? Oke, baik. Yang punya wewenang terkait pertanyaan ini yang BMKG ya? sebenarnya BMKG. BMKG. Karena BMKG yang punya otoritas terkait dengan Perakiraan. iya, perakiraan cuaca seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi sebenarnya kalau untuk kondisi di Sulawesi Barat ini terkait kejadian kemarin sebenarnya sudah ada dalam peringatan dini. Oke. Namun kan ini penyampaian dari BMKG ini kan bersifat perkiraan. Betul. Belum ada waktu yang tetap disampaikan bahwa jam sekian akan terjadi angin kencang sehingga kita harus siaga. Tetapi memang kami dari personil baik dari kami BPBD mungkin teman-teman dari Basarnas juga sebenarnya sudah standby untuk mengantisipasi. Namun memang lagi-lagi bahwa belum ada yang bisa tahu pasti Oke. bencana itu kapan datangnya ya. Pastinya seberapa seperti besarnya. apa gitu ya Pak ya? Sarannya Ya, seperti apa? ya. Jadi kita hanya selalu siaga. Dan ketika ada laporan, teman-teman kita langsung bergerak juga untuk melakukan penanganan kemarin. Kerjasama dengan teman-teman dari BPBD Kabupaten dan teman-teman dari Basarnas ya. Nah, kita turun untuk melakukan penanganan untuk kejadian kemarin. Saya kira. Untuk sementara waktu ini yang sudah diperkirakan nih dari bulan November hingga Februari ya Pak ya, dengan hujan intensitas tinggi hingga sangat tinggi. Jadi masyarakat diminta waspada, mungkin lingkungan sekitarnya juga bisa dibersihkan atau Betul. saluran-saluran airnya Buang, begitu ya, ya, saluran pembuangannya supaya tidak terjadi banjir apabila hujan. Ya, tidak ada penyumbatan ya. Iya di saluran-saluran benar. buang. Kalau seperti angin kemarin kan itu ini ya Pak ya, tidak Ya, bisa diprediksi itu nggak secara bisa detail. diprediksi, Iya, Pak. benar. Jadi memang kalau untuk informasi dari BMKG hanya menyampaikan informasi terkait pergerakan anginnya saja, tetapi untuk jamnya pasnya itu Betul. kita nggak bisa tahu persis kapan nih. Apalagi besarannya seperti Iya, apa seperti dan apa. kena mana. Ya, Nah kalau terkait kesiapan posko nih seperti apa nih Pak? ya kalau untuk posko ya. Iya. Kalau untuk posko saat ini kami masih menunggu dari BPD membuat posko gabungan, Iya. tetapi standby 24 jam kami sudah siapkan dan personil, peralatan dan segala halnya itu sudah siap, jam berapapun itu kami sudah ready. Kalau masalah posko, nah kembali ke Pak Inaldi. Silakan Pak Inaldi. Pak Inaldi yang punya posko masalahnya. Ya kalau untuk posko dengan kondisi ini sebenarnya kita sudah siap ya. Dari awal kami sudah siapkan posko di kantor kami di BPBD dengan mempersiapkan juga tim reaksi cepat dengan peralatan-peralatan yang kami miliki itu kita sudah standby-kan. Sementara juga kami masih berproses dalam membuat surat edaran ya untuk kesiapsiagaan untuk siaga darurat hidrometeorologi untuk kami sampaikan ke pemerintah kabupaten untuk bagaimana menyiapkan juga. Jadi sebelum kami sementara menyiapkan untuk surat edaran ini, kami sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi dengan membentuk atau mengaktifkan kembali pos komando untuk siaga darurat khusus kami di BPBD ya.
Nah, dan kedepannya kita akan mengaktifkan kembali yang namanya posko terpadu ya. Posko Itu terpadu. setiap tahun memang kita buat itu posko terpadu dengan melibatkan semua stakeholder ya, baik dari teman-teman Basarnas maupun dari OPD-OPD terkait. Itu kita akan berposko bersama untuk mengantisipasi. Cuman kami lagi menunggu surat edaran itu dari keputusan terkait masalah penetapan status siaga darurat. Kira itu Mbak. Oke. Apakah dipusatkan di titik-titik tertentu atau seperti apa nanti Pak? Ya, kalau untuk pemusatan kami melakukan koordinasi dengan teman-teman di kabupaten untuk mengantisipasi di wilayah masing-masing. Karena terus terang kami provinsi tidak punya wilayah ya. Tetapi kami sifatnya adalah bagaimana mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian, dan ketika pun teman-teman di kabupaten membutuhkan bantuan lebih cepat, kami dari BPBD provinsi akan segera merespon. Walaupun juga tanpa mungkin informasi, ketika memang kami dapatkan informasi dan butuh penanganan cepat, itu ya kami juga akan segera ke lokasi dan langsung berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, ya baik Basarnas maupun dari teman-teman OPD yang lain, seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari pendengar kita di Facebook. Tadi terkait dengan ini nih Pak, call centernya nih. Ya. Kontaknya kan slow respon nih Pak. Apakah ada yang fast responnya atau tidak? Karena kan bencana butuh penanganan yang cepat dan juga tepat. Ya, jadi kalau untuk sementara kami masih berfokus pada call center yang ada 117, dan sementara juga kami masih pembenahan untuk bagaimana respon cepat terhadap informasi yang masuk. Karena memang pada saat ini kami sementara membangun jaringan yang lebih baik lagi, Mbak. Tetapi kami dari BPBD akan terus berusaha untuk bagaimana secepat mungkin merespon setiap informasi-informasi yang masuk ke call centernya kami. Seperti itu Mbak. Jadi sebisa mungkin ini diupayakan Betul. secepat mungkin ya bisa teratasi nih, apalagi kebutuhan masyarakat ini ya Pak ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan dari Pak Swandi? Baik, terkait dengan call center, Basarnas juga punya call center 115, itu bebas pulsa, silakan teman-teman bisa diakses. Terpusatnya di Jakarta, di kantor pusat Basarnas, dan jika dilaporkan daerah mana yang terkena musibah atau kecelakaan, maka langsung dibantu untuk disambungkan ke daerah tersebut. Di luar dari situ kami juga punya nomor telepon WhatsApp ataupun telepon biasa. Bisa saya sebutkan? Boleh, silakan. Ya. Di 0811 422 115. Ini nomor telepon dan nomor WA yang 24 jam ada di genggaman petugas call center Basarnas. Karena itu Persib harus dia pegang, jadi insya Allah pas respon. Dan jika teman-teman juga yang mau melapor yang berkaitan dengan kebencanaan, kami selalu menyambungkan juga ke BPBD, karena komunikasi kami ke BPBD kemana itu tidak ada hentinya juga. Karena mana mungkin di share nomor pimpinan, kami langsung kontak ke pimpinan. Jadi sama juga dengan BPBD, kalau menerima informasi yang tidak ditahu nomornya Basarnas, masuk ke BPBD juga langsung hubungi pimpinan juga. Jadi saya rasa tidak ada masalah saat ini terkait dengan informasi. Yang jelas menginformasikan saja. Jangankan untuk BPBD dengan Basarnas, untuk masyarakat Mamuju, laporkan saja kantor polisi. Polisi pasti akan menyambungkan ke kami. Laporkan saja ke Koramil mungkin atau di mana, atau ke kepala desa atau Pak Camat. Ini sudah terintegrasi sebenarnya, Bu. Sudah dibangun sama pemerintah kita di Sulawesi Barat ataupun di Mamuju atau di kabupaten lainnya. Itu sudah terkoneksi karena sudah sering nih kejadian yang kita sudah saling kenal, secara hubungan emosional sudah terbangun. Terus selanjutnya kalau berbicara dengan cuaca, dampaknya juga bukan hanya pada bencana yang ada di darat, tapi di laut juga kan. Angin ini bisa mengenai kapal-kapal juga itu memiliki darurat informasi yang bisa kami tangkap tanpa harus melaporkan. Jika secara standar mereka memiliki, baik itu mereka membawa iPop atau ILT. Jadi itu sistem informasi via satelit. Jika itu darurat, apakah itu tenggelam, terbakar atau kena air atau guncangannya keras, maka langsung memancar ke satelit, satelit Meosar, dan Meosar melempar ke stasiun bumi yang Basarnas miliki, dan langsung masuk otomatis ke call center kantor mana yang kena.
yang terdekat terdekat ya. di wilayah mana. Jadi informasi sebenarnya sudah sangat canggih saat ini. Oke. Iya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Pak terkait dengan yang di laut nih, terutamanya terkait dengan kapal yang banyak ya, Iya. seperti yang beberapa waktu lalu juga sempat terjadi beberapa kecelakaan Betul sekali. kapal. Kita jeda sejenak dulu Bapak. Boleh. Oke, baik pendengar, kita jeda sejenak. Namun Anda jangan kemana-mana dan saya akan kembali mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami nanti di nomor 0426 2322 443 atau di WhatsApp di nomor 082296090996. Bencana sering datang tanpa peringatan, tapi kini teknologi bisa membantu kita lebih siap. Salah satunya lewat aplikasi resmi BMKG dan BNPB yang bisa diunduh di ponsel. Dengan aplikasi BMKG, kita bisa menerima peringatan dini gempa, tsunami, hingga perakiraan cuaca secara cepat dan akurat. Notifikasi akan langsung muncul di layar, memberikan kita waktu berharga untuk menyelamatkan diri. Sementara, aplikasi BNPB, Inaris, dan Info Bencana memberikan peta rawan bencana, panduan evakuasi, hingga lokasi posko darurat terdekat. Informasi ini penting untuk menentukan langkah aman bagi keluarga. Ingat, satu notifikasi kecil bisa menyelamatkan nyawa. Jadi, pastikan ponsel Anda sudah terpasang aplikasi resmi BMKG dan BNPB. Teknologi ada di genggaman. Mari gunakan untuk menjaga keselamatan. Siaga lewat aplikasi, selamatkan keluarga tercinta. Bencana bisa datang tanpa aba-aba. Dalam hitungan detik, rumah yang nyaman bisa berubah jadi tempat berbahaya. Tapi ada cara sederhana agar keluarga tetap aman. Kesiapsiagaan di rumah tangga. Pertama, siapkan tas siaga bencana. Masukkan dokumen penting, pakaian, makanan instan, air minum, obat-obatan, senter, hingga power bank. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana tas itu disimpan. Kedua, buat jalur evakuasi. Tentukan pintu atau jalan keluar yang paling aman, lalu latih keluarga untuk menggunakannya. Anak-anak pun harus tahu kemana harus berlari saat darurat. Ketiga, tetapkan titik kumpul di luar rumah. Bisa di halaman atau lapangan terdekat. Tempat semua anggota keluarga bisa berkumpul setelah evakuasi. Dan yang terpenting, tetap tenang serta ikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, atau aparat setempat. Jangan sampai terjebak hoax yang hanya menambah panik. Kesiapan kecil hari ini bisa jadi penyelamat besar di kemudian hari. Siaga di rumah, selamatkan keluarga tercinta. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi nih, balik lagi masih bersama saya Dwita Ardiana dalam dialog interaktif mitigasi bencana dengan topik kesiapsiagaan Basarnas dan BPBD dalam menghadapi cuaca ekstrim. Saat ini kami masih bersama Bapak Aswandi yang merupakan Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Mamuju dan juga Bapak Inaldi LS Silang yang merupakan Koordinator Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Barat. Tadi sebelum kita jeda, kita sempat membahas sedikit terkait dengan bahaya cuaca ekstrim yang ada di laut. Nah, seperti apa nih Pak Aswandi nih? Oke. Cuaca ekstrim terkait di laut sangat membahayakan juga karena kita mengetahui bahwa masyarakat Sulawesi Barat ini pencarian kita besar juga di laut. Banyak nelayan kita banyak ya Pak, nelayan kita di laut. Nah, untuk memitigasinya yang pertama kami himbau kepada seluruh nelayan-nelayan bahwa tetap memonitor informasi cuaca dari yang dikeluarkan BMKG, baik itu melalui RRI Pro 1 Mamuju, terus melalui media sosial atau platform-platform lainnya. Karena jika sudah dikeluarkan warning dari BMKG berarti itu sudah sangat berbahaya. Dan risikonya adalah yang pertama bisa hilang, di lost kontak, terus mesin bisa rusak dan lain-lain. Ataupun beraktivitas laut agar dikurangi saat warning terkait cuaca ekstrim di laut itu sudah ada, seperti itu. Oke, kalau yang baru-baru ini terjadi nih Pak di Balak-Balakang yang terkait dengan akibat dari cuaca ekstrim ya Pak yang terjadi, ada anak kecil ya Pak ya yang diinfokan menghilang gitu. Baik, jadi ada satu kejadian di Pulau Samboyang di Kecamatan Balak-Balakan. Kami masih memasukkannya dalam kondisi membahayakan manusia karena seorang anak yang main di pantai terseret ombak itu kan masuk juga kan karena cuacanya besar ini arus kencang dan lain akhirnya tergulung ombak dan terbawa dan hilang sampai saat ini. Saking kerasnya arus, kami menghitung itu dari 3 hari kejadian, korban yang di sini yang dinyatakan hilang dalam hitungan kami sudah di atas 50 nautical mil. Ataupun kalau kita kilometerkan itu sampai sekitar 100 kilo. Kurang lebih 100 kilo dalam 3 hari itu terbawa arus dari pulau sampai sudah ke bawah Majene. Dan sampai pencarian hari ini, hari terakhir, hari ke-7 dari hitungan summer prediction yang kami punya dengan usia anak, dengan beban jenisnya, objek yang kita cari itu sudah berada di bawah Majene. Bayangkan sudah sejauh itu ya Pak? Sudah sejauh itu, sebesar apa gelombang arus yang bawa anak itu. Sejauh ini kita sudah mencari, menggerakkan baik dari Majene ataupun dari Mamuju dan pihak pemerintah setempat dan dimonitor juga sama Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat. Kami dari hari pertama mencari itu sudah kolaborasi, sudah kiri kanan mencari informasi, cari kapal susah, cari ini susah dan lain-lain. Karena kemarin kami juga dapat kendala, kami informasikan bahwa banyak yang menilai lambat. Kami tidak lambat, hanya saja KN SAR Parikesit milik Basarnas yang selalu digunakan untuk search and rescue di wilayah perairan Sulawesi Barat itu khususnya di Alki 2 ke bawah, sementara docking di Samarinda. Kami mencari kapal-kapal nelayan untuk sewa, kesulitannya setelah sampai di sana tidak ada BBM yang bisa kita beli. Sehingga terus gimana nih? Jadi terkendala karena hal Pak Kalaksa BPD Sulawesi Barat gimana solusinya Pak? Ketemu Pak Camat kami jelaskan, ini kendalanya sehingga setelah kami hitung pasca hari ketiga ternyata sudah mendekat masuk daratan Mamuju, baru kami gerakan full alut untuk mencari di Mamuju, tapi sampai sekarang belum ditemukan. Kami minta doanya untuk masyarakat, semoga hari ini kita temukan. Hari ke-7 pencarian ataupun hilangnya sudah lebih dari 7 hari,
Dan saat ini tim dengan 2 alut RB 0102 milik Basarnas masih melakukan pencarian di perairan Mamuju sampai ke Majene. Demikian. Jadi untuk wilayah pencariannya mencakup Mamuju dan juga Majene, ya Pak ya? Betul. Nah setelah 7 hari nih Pak, upaya apa lagi nih yang akan ditempuh? Upaya yang kami lakukan sebenarnya dari hari pertama kejadian sebelum kami turun, dan kami akan lakukan juga sorian adalah kami menyebutnya adalah memapelkan atau menyiarkan melalui radio-radio maritim kepada kapal-kapal yang melintas, baik itu pemancing atau nelayan lokal ataupun kapal-kapal internasional lewat, agar kiranya jika melihat di laut ada yang hanyut yang sesuai yang kita sebutkan ciri-cirinya, agar menyampaikan ke Basarnas via channel Marine. Kan ada channel tersendiri, channel Marine, channel 16 akan kami monitor, ataupun via email, ataupun banyak sistem bisa dipakai di laut itu yang kapal-kapal besar. Setelah kita menemukan informasi itu, maka Basarnas akan kembali mengevakuasi dari titik koordinat mana yang ditunjukkan sama saksi mata yang melihat bahwa ada orang hanyut. Nah, jadi kami akan memonitor terus kapanpun itu, pasca hari ke-7 sampai ke-7 hari kemudian, atau hari apapun, selama ada informasi yang kita terima terkait dengan ada yang melihat korban ataupun orang hanyut di laut, kami akan merespon. Jadi masih dibuka ya Pak ya terkait dengan pencarian ini. Nah kita kembali lagi terkait dengan kapal-kapal nih, apalagi angka kecelakaan kapal di wilayah Sulawesi Barat ini juga cukup tinggi ya Pak ya. Nah seperti apa nih Pak yang harus diperhatikan oleh para nelayan kita? Yang harus diperhatikan sebenarnya protap umum yang kita semua sudah tahu, hanya saja kita lalai dan harus kita saling mengingatkan kembali pada kesempatan yang baik ini di RRI Pro Mamuju, bahwa yang pertama adalah sebelum kita melaut, kita mengecek informasi cuaca dulu lah. Itu paling gampang diakses, kita semua punya handphone, dan kita bisa mengakses bagaimana kondisi hari ini. Secara visual juga kita bisa melihat. Terus yang kedua, alat keselamatan yang ada di kapal. Memang sering kalau kita sosialisasi itu di nelayan-nelayan, mereka risih menggunakan life vest atau life jacket. Kurang bebas mungkin geraknya ya Pak ya. Tetapi kan kita tidak ada yang tahu saat bapak atau saudara-saudara kita lelah, capek, kena ombak, jatuh, ya apa yang bisa membantu dia untuk bertahan sekian jam adalah alat apung itu. Terus yang selanjutnya adalah kondisi kapalnya diperhatikan. Kondisi kapal diperhatikan secara menyeluruh. Secara detailnya adalah alat navigasi, minimal kalau dia hanya kemana dia tahu arahnya. Terus alat komunikasi, ini yang paling penting komunikasi nih. Karena apa yang mau digunakan di laut tidak ada sinyal HP, meskipun sudah canggih sekarang, tapi ya sekarang kita masih memanfaatkan secara nelayan lokal kita final di radio ya Pak. Kita menggunakan radio ya untuk jadi komunikasi. Terus jika mungkin kapalnya sudah besar atau sudah berbentuk perusahaan atau apalah, usahakan gunakan emergency warning emergency yang ada di kapal, namanya ELP. Ya, itu pemancar. Kalau di pesawat itu saya ulangi, namanya iPop di kapal dan ELT di pesawat yang sering kita kenal dengan black box itu. Nah, itu bisa kotak hitam. Itu akan memancarkan secara otomatis dan Basarnas langsung menemukan titik koordinatnya. Jadi model saya ke Ibu Sherlock. Oh Sherlock ya. Jadi kami akan simpelnya langsung seperti Sherlock gitu ya Pak ya. Dan kami punya alat pendeteksinya. Jadi gampang, kita akan koneksi dan cepat kita temukan. Itu sangat bagus sekali untuk mempercepat untuk penyelamatan jika ada kedaruratan di kapal, khususnya di laut saat terjadi cuaca ekstrim. Dan selalu dipantau ya Pak ya? Selalu dipantau. Nah kalau dari BPBD sendiri nih terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim, seperti apa hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk mewaspadainya? Kalau kami dari BPBD sebenarnya hampir sama ya. Tetap memperhatikan kondisi cuaca. Yang paling inti adalah bagaimana meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi-potensi baik banjir, longsor, terutama saat terjadi hujan deras. Ini paling penting. Kemudian ya tadi sampaikan awal bahwa bagaimana masyarakat sekarang aktif untuk bagaimana memperhatikan drainase-drainase yang ada. Jangan sampai terjadi penyumbatan, ini bisa memicu terjadinya banjir. Kemudian bagaimana kita menghindari aktivitas di area-area seperti sungai atau lereng-lereng yang curam ataupun di pantai saat terjadi cuaca ekstrim itu. Jadi
kurangilah aktivitas seperti itu. Kemudian jika terjadi segera untuk melaporkan, Oke. baik ke kami mungkin melalui call centernya kami ataupun pemerintah setempat seperti itu. Karena memang betul disampaikan Pak Suwandi bahwa sebenarnya kalau kami bukan hanya dari call center ya, nomor-nomor pribadi pun sebenarnya kami sudah terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi Oke. seperti kami menerima kemarin laporan yang hilang iya, kami tahu bahwa ini adalah kewenangan dari teman-teman Basarnas, kami meneruskan ke teman-teman Basarnas. Begitu juga teman-teman Basarnas ketika dapat laporan kejadian bencana, itu mereka langsung menyampaikan kepada kami juga. Nah, terus nanti bagaimana komunikasi selanjutnya, mungkin apakah kita bersama-sama untuk ke lokasi bencana atau seperti apa itu akan kami komunikasi lanjut. Tapi sebenarnya untuk membangun komunikasi dari awal kita sudah memang terbangun komunikasi satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya melalui call center yang kami miliki, tetapi juga nomor-nomor pribadi kami sebenarnya. Tapi yang lebih ya lebih lancar itu nomor-nomor pribadi sebenarnya ya. Lebih cepat ya Pak ya? Responnya lebih cepat seperti itu. Jadi itu ya yang kami himbau. Kemudian yang terakhir itu bagaimana kami selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu menyiagakan tas siaga bencana. Jadi tas siaga yang mana tas ini berisi dokumen-dokumen penting. Kemudian peralatan-peralatan kebutuhan-kebutuhan dasar ya, berupa pakaian-pakaian, mungkin berapa pasang lah, kemudian makanan-makanan siap saji. Nah ini harapannya kami tas ini bisa akan menolong lebih awal ya pada saat terjadi bencana sebelum tim itu tiba. Jadi itu. Ada lagi hal penting yang belum disampaikan nih Pak terkait dengan antisipasi menghadapi cuaca ekstrim? Kiranya mungkin cukup ya tadi ya, karena apalagi tadi yang utamanya nih tas siaga bencana. Ya. Ini yang paling penting mungkin. Tidak paling penting, justru penting. Semuanya Bahwa, penting gitu ya. Teman-teman atau saudara-saudara kita seluruh masyarakat Sulawesi Barat, jangan panik. Jangan panik. Karena yang dari pengalaman saya dari tempat ke tempat lainnya, dari kejadian-kejadian lainnya, kebanyakan bahwa yang banyak mengambil korban jiwa itu adalah kepanikan. Baik itu saat menerima informasi belum pastinya sudah panik ataupun saat mendapatkan panik sehingga logika kita untuk berpikir dan menyelamatkan diri itu hilang ya kan, sehingga kita melakukan apa saja yang di depan mata kita. Jadi jangan panik, tetap berpikir positif dan ambil langkah yang menurut teman-teman ataupun Bapak Ibu semua tepat. Nah, demikian itu aja mungkin dari saya sebagai saran terakhir. Oke, silakan Pak Inaldi. Untuk terakhir juga ini barangkali ya, kami dari BPBD. Jadi kami akan terus berupaya untuk bagaimana bisa merespons secara cepat ya setiap informasi-informasi yang masuk kepada kami. Tentu kami BPBD tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari pihak-pihak yang lain ya. TNI, Polri, Basarnas, OPD yang lain. Ini kami sangat butuhkan komunikasi apalagi masyarakat ya. Memang penting untuk bagaimana kita tidak panik pada saat kita menerima informasi. Tapi sebenarnya menghindari kepanikan, itu banyak bertanya bagaimana menghindari kepanikan. Caranya gampang sekali, harus mengetahui persis bagaimana kejadian itu kita belajar. Saya kira tidak perlu kami BPBD Basarnas yang datang memberikan informasi, tapi saya pikir dengan di media sosial kita di YouTube dan segala macam itu informasi-informasi tentang kesiapsiagaan itu sudah banyak, tinggal kita membuka saja. Nah, intinya bahwa kita berharap kesiapsiagaan bukan sekedar slogan ya, tetapi bagaimana menjadi budaya yang harus ditanamkan agar Sulawesi Barat ini benar-benar menjadi provinsi yang tangguh terhadap bencana. Karena memang kita berada di wilayah yang memang memiliki risiko rawan bencana ya Pak ya. Seperti itu Pak. Bencananya. Baik, terima kasih banyak nih siang hari ini Bapak Aswandi dan juga Bapak Inaldi atas informasinya dan juga tadi ada tips-tips nih ya untuk mengantisipasinya dan juga yang penting nih jangan panik ya Pak ya. Jangan panik karena semuanya kalau panik nih jadi ada hal-hal lain yang justru terjadi. Itu sumber risiko ya. Sumber masalah yang selanjutnya malah ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya untuk siang hari ini. Nah pendengar, demikian dialog interaktif mitigasi bencana pada hari Kamis ini 30 Oktober 2025. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan segenap tim redaksi yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan menatap mentari.